Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kamu mengalir darah suci kakek kamu Rasulullah. Diam saudara. 80 menit memahami betapa bahayanya ormas radikal FPI Ba'alawi. Gerakan Neo Khawarij bertopeng Ba'alawi. Jejak Neo Khawarij di balik jubah agama, membaca strategi sistemik di balik wacana imam besar. Dalam kegelapan zaman, kaum Khawarij muncul bukan sebagai pembela kebenaran, tapi sebagai perusak kebenaran itu sendiri dengan wajah penuh kedok dan kata-kata yang terdengar suci namun penuh racun. Mereka tak datang dengan pedang di tangan, tapi dengan manipulasi, simbol keagamaan, dan framing seolah menjadi korban tirani. Namun sejarah mencatat merekalah pengkhianat terbesar terhadap risalah Rasulullah. Kini di abad ke-21, wajah mereka tidaklah berubah, hanya topeng yang diperbarui. Di balik klaim cinta Nabi, mereka menyeret nama Rasulullah untuk membenarkan ambisi pribadi. Di balik jargon khilafah, tersembunyi syahwat politik dan dendam sejarah. Fase awal gerakan mereka dibangun melalui jaringan politik transnasional. Kita tahu nama-nama seperti Hizbut Tahrir, ISIS, bahkan jaringan trans-Arab yang disebut dengan nama Ikhwanul Muslimin. Mereka hadir menyusup ke dalam sistem, bertengger di lembaga demokrasi, lalu mengebiri makna demokrasi itu sendiri. Mereka memaki parlemen, namun senang bercokol di dalamnya. Mereka menolak Pancasila, tapi diam-diam mencari panggung di negeri ini atas nama demokrasi yang mereka hina. Dan lihatlah bagaimana mereka memainkan panggung personalitas. Dibangunlah sosok imam besar. Sosok yang dimitoskan, dipuja, dikultuskan. Seolah menjadi pemimpin umat, padahal sejatinya hanyalah aktor panggung keagamaan. Bukan karena ilmu, bukan karena akhlak, tapi karena kemampuan memprovokasi. Rakyat dibuat memusatkan harapan padanya, padahal ia hanyalah ilusi. Di balik teriakannya tentang kebenaran, tersembunyi kemarahan. Di balik seruannya tentang keadilan, tersembunyi kepentingan. Kaum Neo Khawarij ini tidak hanya menyusup ke struktur, tapi juga menusuk dari dalam. Mereka membangun jaringan doktrin radikal, bukan melalui ilmu, tapi melalui retorika. Bukan melalui hujah, tapi provokasi. Mereka hadir di jalanan, membakar emosi. Di media sosial mereka membentuk echo chamber. Di balik sorban putih tersembunyi propaganda. Dan tak ada gerakan besar tanpa pendanaan. Disinilah hal yang paling mencurigakan terjadi. Ada aliran dana yang tak jelas sumbernya, baik dari luar negeri maupun jaringan gelap di dalam negeri. Nama-nama seperti Riza Khalid disebut dalam pusaran korupsi ribuan triliun rupiah dengan koneksi yang saling menguntungkan. Dana itulah yang menghidupi aksi jalanan, mencetak spanduk, mendanai media propaganda, dan menggerakkan loyalis. Gerakan ini bukan gerakan rakyat. Ini gerakan oligarki terselubung berbaju agama. Lebih jauh lagi, mereka pun berusaha membelokkan sejarah bangsa. Dengan narasi bahwa Indonesia berdiri bukan atas perjuangan ulama pesantren, bukan atas darah Wali Songo, tapi semata karena politik Arabisasi. Sejarah bangsa yang selama ini diwariskan oleh para pejuang tanah air, oleh para santri dan kiai, hendak dibelokkan menjadi dongeng tentang khilafah. Seolah-olah Pancasila adalah musuh Islam. Padahal Pancasila adalah perjanjian luhur para ulama negeri ini demi menyatukan Nusantara. Dan jika kita telusuri lebih dalam, kita temukan sinergi yang mengerikan. Bukan hanya antara tokoh agama dan pendana gelap, tapi juga dengan para preman dan aparat bayangan. Ada ormas-ormas yang berseragam agama, tapi bekerja dengan cara-cara kriminal. Mereka memukul, merusak, mengintimidasi. Agama menjadi tameng,
kekerasan menjadi alat. Mereka menyebutnya jihad. Padahal itu bukan jihad. Itu pembusukan makna jihad. Mereka pun lihai dalam membalikkan fakta. Korban dijadikan pelaku, provokator dijadikan martir. Dengan media sosial sebagai senjata, mereka menciptakan realitas semu. Satu kebohongan diviralkan ribuan kali, dan mereka menyebutnya kebenaran. Mereka mendaur ulang fitnah, membungkusnya dengan dalil, dan memaksakannya sebagai opini publik. Mereka tidak sekedar menipu, tapi merusak nalar. Demokrasi bagi mereka hanya kendaraan. Saat berkuasa, demokrasi dibunuh. Saat ditindas, demokrasi dijadikan tameng. Mereka menteriakan kebebasan ketika kalah dan menindas ketika menang. Itulah wajah asli neo-Khawarij, pengkhianat ideologis, perusak konstitusi, dan perampok legitimasi rakyat. Maka tak heran jika narasi besar tentang Indonesia bubar 2030 sebenarnya bukan prediksi, melainkan proyek. Mereka ingin menciptakan kehancuran. Mereka ingin mengubah peta bangsa. Indonesia yang plural, majemuk, berbineka tunggal ika, ingin diruntuhkan menjadi monolitik, mengiblat pada satu budaya luar, satu tafsir, satu kepemimpinan tunggal berbasis darah dan nasab. Dan semua itu dibungkus dalam narasi keagamaan. Maka hari ini kita harus menyebut mereka dengan nama sejatinya, Neo-Khawarij bertopeng Ba'alawi. Bukan karena semua Ba'alawi bersalah, tapi karena ada sekelompok kecil yang mencuri nama suci itu demi kepentingan politik. Mereka mengotori sejarah leluhur mereka sendiri hanya untuk mendulang simpati politik. Mereka membawa-bawa Rasulullah, tapi tak meneladani akhlaknya. Indonesia tidak boleh bungkam. Kita tidak sedang menghadapi sekadar perbedaan pandangan. Kita sedang menghadapi infiltrasi ideologis yang hendak merobohkan bangsa dari dalam. Kita tidak sedang melawan orang per orang, tapi sistem dan jaringan transnasional yang tersambung rapi dari Timur Tengah hingga gang-gang sempit di ibu kota. Maka jangan anggap remeh, jangan terlambat sadar. Jika kita tidak melawan, kita akan kalah sebelum sempat berteriak. Jika kita diam, Indonesia bukan hanya bubar, tapi akan digantikan oleh tirani yang berjubah agama. Maka tetaplah berdiri, tetaplah waras, tetaplah pada jalan kebenaran yang dirintis oleh Wali Songo, oleh para ulama sufi, oleh pendiri bangsa. Dan jangan pernah tertipu oleh jubah jika di dalamnya tersembunyi belati. Namun seperti biasa, sejarah selalu memiliki pola. Dalam setiap zaman, selalu muncul satu kelompok yang merasa lebih suci dari yang lain. Mereka membungkus ambisi politik dengan simbol agama, menyulut emosi umat atas nama iman, dan menyatakan perang terhadap bangsa yang tak sejalan dengan mazhab mereka. Itulah mereka, kaum Neo-Khawarij. Mereka tidak mengangkat pedang seperti leluhur ideologis mereka, tapi menyebarkan kebencian lewat mimbar, mengatur skenario lewat ruang rahasia, dan membangun opini sesat lewat media sosial. Mereka bukan sekadar gerakan yang benci pada negara, tapi mereka adalah perancang masa depan penuh kekacauan yang ingin Indonesia terbelah, tercerai, dan hancur. Lihat bagaimana pola mereka berulang. Mereka membangun jaringan transnasional, mengutip doktrin-doktrin keras dari Timur Tengah, membawa tafsir sempit ke tanah yang sejak awal dibangun oleh toleransi. Di belakang mereka berdiri kekuatan yang tak terlihat, dana asing, koneksi lintas negara, dan di dalam negeri, mereka tak segan menjalin hubungan dengan pengusaha korup dan politisi yang lapar kekuasaan. Bukan fiksi, bukan teori konspirasi, semua bisa dibaca jika kita mau jujur. Tokoh besar yang mereka agung-agungkan, disebut imam besar, bukan sekedar ikon. Ia adalah simbol. Simbol dari pemusatan kultus individu seperti yang dilakukan oleh banyak gerakan khilafahis. Bukan seperti ulama sejati yang menebar ilmu, tapi lebih menyerupai aktor ideologis yang memainkan narasi politik dari balik sorban dan gamis. Sementara itu, mereka merayap ke ruang-ruang publik, masuk ke dalam kampus, masjid, pesantren, bahkan media massa, mengusung jargon keislaman tapi menebar benih perpecahan,
mengajak jihad, tapi yang mereka maksud adalah memberontak terhadap sistem negara. Mengklaim membela Islam, padahal mereka menodainya. Di balik wajah lembut, mereka mengajar benci. Di balik orasi, tersimpan rencana kekerasan. Dan jika kita jeli, pola ini pernah terjadi di banyak negeri. Suriah, Libya, Yaman, Irak. Semua pernah menjadi ladang percobaan. Semua dimulai dari suara-suara yang katanya ingin menegakkan syariat. Tapi yang terjadi justru kehancuran total. Bangsa hancur, ulama dibunuh, masjid dirusak, perempuan diperkosa atas nama iman. Apakah kita ingin Indonesia seperti itu? Dan mengapa mereka begitu agresif? Karena mereka tahu bahwa Indonesia, jika tetap kuat, moderat, dan plural, akan menjadi benteng terakhir Islam rahmatan lil alamin. Indonesia yang dijiwai oleh semangat Wali Songo, oleh dakwah para ulama, adalah ancaman bagi ideologi Wahabi dan revolusioner politik Timur Tengah. Maka satu-satunya cara menghancurkan Indonesia adalah dengan menghancurkan Islam Nusantara dari dalam. Dengan cara itulah mereka menyusup ke dalam tubuh umat, mengaku mencintai Nabi, tapi membenci siapa saja yang tak mendewakan mereka. Mengaku membela sahabat, tapi tak segan mencaci ulama. Mereka bahkan membajak sejarah. Mereka ubah narasi perjuangan bangsa. Seakan-akan kemerdekaan ini bukan hasil dari darah para kiai, bukan dari resolusi jihad, bukan dari tumpahnya darah santri. Mereka ingin kita percaya bahwa sejarah Indonesia adalah hasil makar. Mereka ingin menghapus peran ulama-ulama NU dan Muhammadiyah, menghapus jejak Gus Dur, KH Wahid Hashim, hingga Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Semua ingin dikaburkan, digantikan dengan narasi baru, bahwa hanya kelompok mereka yang suci, yang mujahid, yang layak hidup di bumi ini. Betapa liciknya. Dan lihat bagaimana mereka menggandeng para preman, kriminal, orang-orang jalanan yang dipoles dengan sorban dan jubah. Bukan untuk dakwah, tapi untuk mengintimidasi, untuk menciptakan ketakutan, untuk menjadikan rakyat kecil sebagai tameng dan lawan politik sebagai musuh bersama. Mereka tidak membangun peradaban, mereka membangun kekuasaan lewat kekerasan. Ironisnya, mereka bahkan mengklaim sebagai penjaga demokrasi. Padahal dalam doktrin mereka, demokrasi adalah tagut. Mereka ingin menjatuhkan sistem yang kita perjuangkan. Sistem yang, meskipun belum sempurna, memberi ruang keadilan. Tapi mereka hanya ingin sistem yang mereka kendalikan. Sistem khilafah tirani yang tak memberi ruang bagi perbedaan, bahkan tak memberi ruang bagi kehidupan. Apakah kita akan diam? Apakah kita biarkan mereka terus merekayasa opini, membalikan fakta, dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai pion dalam catur ideologi Timur Tengah? Inilah saatnya bangsa ini sadar. Neo-Khawarij bukan lagi bayangan masa lalu. Mereka hidup hari ini, berbicara lewat speaker masjid, menyusup ke lembaga pendidikan, duduk di panggung orasi, dan mereka telah mulai melangkah jauh, menyusun langkah, membangun kekuatan dengan satu tujuan, menjatuhkan Republik Indonesia pada 2030. Apakah ini berlebihan? Silahkan jawab setelah melihat siapa pendukung mereka, dari mana dana mereka, siapa yang mereka target, dan bagaimana mereka membajak agama menjadi senjata politik. Inilah wajah asli mereka. Dan jika kita tak melawan hari ini, maka esok anak cucu kita mungkin hanya akan mengenal Indonesia sebagai nama di buku sejarah. Topeng kesucian, nafsu kekuasaan. Di balik sorban yang dililit rapi dan jubah putih yang mengalir bak simbol kemuliaan, tersembunyi ambisi yang tidak lagi mengenal batas adab. Nama-nama besar yang menggema di podium-podium agama, tak sedikit yang sejatinya sedang menjalankan agenda kekuasaan, bukan dakwah. Mereka menggunakan nama Ba'alawi, seolah itu adalah jaminan atas kebenaran, bahkan keturunan kenabian. Tapi sejarah dan akal sehat tak semudah itu dibungkam. Jika kita telusuri dengan tenang dan tanpa fanatisme, banyak dari mereka yang berdiri paling lantang mengaku keturunan suci, justru menelusuri jalur kekerasan, perpecahan, dan bahkan makar terhadap negara. Dalam sejarah Islam, kelompok seperti ini telah berulang kali muncul.
Mereka yang merasa suci, merasa paling benar, dan menjadikan perbedaan sebagai alasan sah untuk menumpahkan darah. Kita pernah mengenalnya dengan nama Khawarij, dan hari ini mereka muncul kembali dalam format baru, berpakaian syar'i, bersulangkan revolusi, bersenjata retorika keagamaan, tapi tak segan menempuh jalan kekerasan demi tujuan politik. Lihatlah bagaimana mereka membangun jaringan politik lintas negara. Ada yang berafiliasi dengan gerakan transnasional seperti HTI, ISIS, bahkan memiliki koneksi pemikiran dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka menyusup ke berbagai partai politik dan parlemen dengan retorika agama sebagai tameng untuk mengelabui publik. Tapi jejak mereka bisa dibaca. Terlalu sistematis untuk dianggap kebetulan, terlalu tersusun untuk disebut sebagai perjuangan lillah. Mereka juga menciptakan figur sentral yang diagung-agungkan. Seorang imam besar, tokoh karismatik yang dielu-elukan seolah nabi kedua. Ia jadi simbol resistensi, tapi di balik sorot kamera yang tampak adalah kemarahan, arogansi, dan provokasi. Umat dipancing emosinya, dipermainkan keyakinannya agar bergerak bukan karena cinta, tapi karena benci. Padahal Islam turun bukan untuk membentuk pasukan benci, melainkan peradaban kasih. Lebih dari itu, mereka memiliki kekuatan logistik dan finansial yang mencurigakan. Dana biliaran, bahkan triliunan, bisa mengalir tanpa jejak yang wajar. Ada aliran dari luar negeri, dari simpatisan ideologis, bahkan dari para koruptor domestik. Kasus besar seperti dugaan dana dari Riza Khalid menjadi bukti betapa kusutnya jaring mereka. Ketika agama bersanding dengan uang haram, maka yang lahir bukanlah perjuangan, melainkan konspirasi. Dan salah satu strategi yang mereka gunakan adalah membelokkan sejarah. Mereka ubah narasi bangsa. Mereka potong-potong kisah perjuangan kemerdekaan, seolah Indonesia ini lahir bukan dari keringat para ulama Nusantara, santri dan nasionalis sejati, tapi dari skenario kelompok mereka. Ini bukan hanya penghinaan terhadap sejarah, tapi juga upaya perompokan identitas bangsa. Mereka ingin mengganti nilai-nilai Pancasila dengan tafsir keislaman sempit yang bahkan tidak mewakili Islam Indonesia. Lebih jauh lagi, mereka membangun sinergi dengan para preman jalanan, aktor kekerasan, bahkan pembunuh bayaran yang diselubungi simbol agama. Sebuah ironi ketika agama yang seharusnya menjauhkan kita dari kekerasan, justru dijadikan tameng untuk melegitimasi kekejaman. Mereka pandai bermain dalam ruang opini. Framing fakta dilakukan dengan gaya seolah-olah membela rakyat. Mereka mengklaim melawan ketidakadilan, padahal yang mereka bangun justru ketakutan dan kegaduhan. Segala cara dihalalkan. Fitnah menjadi instrumen, kebohongan menjadi senjata, dan umat dibutakan oleh diksi indah tentang jihad dan pembebasan. Dan inilah yang paling berbahaya, pengebiran makna demokrasi. Mereka mencibir pemilu, menganggap parlemen sebagai togut, tapi tetap ingin menungganginya. Mereka mengaku mencintai Indonesia, tapi tidak menghormati dasar negaranya. Mereka bicara NKRI, tapi di dalam dada mereka tersimpan ide untuk mendirikan kekhalifahan gaya Khawarij. Brutal, kasar, tak manusiawi. Inilah ciri khas aksi mereka. Entah itu dalam bentuk demonstrasi, intimidasi, atau bahkan kekerasan langsung. Nama agama hanya dijadikan legitimasi atas kekacauan. Dan mereka tidak pernah peduli pada anak-anak yang ketakutan, pada perempuan yang trauma, atau pada masyarakat kecil yang hanya ingin hidup damai. Semua ini adalah bagian dari agenda besar, membubarkan Indonesia tahun 2030. Bukan dongeng, bukan teori konspirasi, tapi sebuah target yang diam-diam telah dirancang dengan kerangka gerakan, narasi keagamaan, dan dana yang mengalir dari dalam dan luar negeri. Neo-Khawarij ini tak lagi membawa pedang seperti dulu. Mereka membawa kamera, jaringan media, kanal dakwah, dan label suci yang memikat. Tapi kita tidak boleh tinggal diam. Indonesia tidak boleh menjadi korban dari tipu daya berjubah agama. Negeri ini berdiri atas dasar keragaman, atas darah para pejuang sejati, atas petuah para ulama waras, bukan dari hasil makar kelompok radikal yang membajak nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi. Mereka bukan pewaris Nabi, mereka adalah pewaris kerusakan. Mereka bukan penyambung rahmat,
tapi perpanjangan dari kezaliman yang dibungkus kepalsuan. Maka jangan sampai kita tertipu hanya karena suara mereka keras, sorban mereka putih, dan ucapan mereka manis. Kita harus membaca dengan hati jernih. Kita harus menelisik siapa yang benar-benar menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dan siapa yang hanya menjadikannya kendaraan ambisi. Inilah saatnya membongkar satu persatu, bukan dengan kebencian tapi dengan keberanian berpikir. Karena jika diam, maka Indonesia yang kita cintai ini akan ditelan oleh tipu daya mereka. Dan di balik jubah yang tampak putih bersih itu, tersembunyi noda sejarah yang tak terhapuskan oleh air Zam-Zam sekalipun. Neo Hawaij bertopeng Ba'alawi bukan sekadar ancaman ideologis. Mereka adalah proyek destruksi mental dan sosial yang sangat rapi. Di balik seruan-seruan spiritualnya, tersembunyi skenario yang sangat terstruktur. Mereka memainkan narasi suci untuk menutup ambisi duniawi. Dan ini bukan tuduhan, ini adalah pembacaan atas jejak sejarah dan langkah-langkah yang sedang mereka tempuh. Lihatlah bagaimana mereka membangun struktur narasi ketokohan. Sosok yang dielu-elukan sebagai imam besar itu bukanlah hasil kemurnian spiritual, melainkan proyek branding politik dengan dukungan dana yang mencurigakan. Ia bukan tokoh yang lahir dari penderitaan umat, tapi dibentuk oleh framing yang terus diulang-ulang, disokong oleh jaringan digital, buzzer, dan pasukan cyber. Ketokohannya bukan dari ilmu, akhlak, atau warisan sanad ulama, melainkan dari agitasi, retorika, dan provokasi. Dan siapa yang menafkahi gerakan ini? Di balik layar, kita melihat jejaring pendanaan gelap. Dana dari luar negeri, dari entitas-entitas yang punya kepentingan memecah belah bangsa ini, mengalir masuk lewat jalur-jalur yang tak terendus lembaga negara. Bahkan tokoh seperti Riza Khalid yang disebut-sebut dalam skandal besar triliunan rupiah disebut sebagai salah satu simpul pembiayaan. Mereka mendompleng dana hitam, mengendapkannya dalam gerakan putih, lalu menebar fitnah dari podium ke podium. Ini bukan gerakan agama, ini infiltrasi. Ini adalah operasi ideologi dalam rupa dakwah. Mereka tak sekadar memutarbalikkan sejarah, mereka membajak ingatan kolektif bangsa. Mereka mengaburkan fakta bahwa bangsa ini berdiri atas perjuangan ulama-ulama moderat yang bersimbah darah untuk menegakkan kemerdekaan, bukan mereka yang baru pulang dari gurun dengan narasi revolusi. Mereka ingin rakyat percaya bahwa Indonesia tidak sahir berdiri tanpa bantuan doktrin Timur Tengah, bahwa Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan Wahid Hashim dan para pejuang kita adalah hanya hasil kompromi, bahwa sejarah Indonesia harus ditulis ulang agar seolah-olah mereka yang tak ikut berperang bisa mendapat bagian kuasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap karakter bangsa. Mereka mendekati preman-preman jalanan, menyulap mereka menjadi laskar. Mereka menggandeng kelompok kriminal, mengubahnya menjadi pengawal syariat. Ini bukan dakwah, ini bukan amar ma'ruf, ini adalah kudeta sosial berbaju keagamaan. Dan ketika rakyat mulai sadar, mereka tak segan menggunakan cara brutal, mengintimidasi, menyerang, mengganggu stabilitas. Mereka menyusupi demonstrasi, mereka menyabotase wacana publik, mereka menginfiltrasi masjid, lembaga, bahkan sekolah, semua disusupi. Tak heran jika ada ramalan Indonesia bubar 2030. Karena mereka yang sedang bekerja di balik layar, justru itu terjadi. Mereka ingin Indonesia runtuh agar bisa dibentuk ulang dalam narasi mereka, dalam peta khilafah mereka, dalam garis genealogi yang palsu. Ini bukan lagi soal politik, ini soal pertaruhan masa depan bangsa. Kita sedang berhadapan dengan Khawarij gaya baru yang fasih berceramah tapi lumpuh akhlak, yang pandai bersyair tapi miskin empati, yang berdalih cinta Nabi tapi menistakan jalan kenabian yang penuh kasih dan kelembutan. Mereka tidak mewarisi Nabi, mereka mewarisi dendam, hasrat kuasa, dan mitos keturunan. Mereka bukan penjaga agama, mereka perusak maqasid syariah. Mereka bukan pelindung umat, mereka penunggang gelap penderitaan rakyat. Mereka bukan pengabdi republik, mereka perongrong konstitusi. Dan jika kita diam, maka 2030 bukanlah sekadar ramalan, itu adalah konsekuensi. Karena itu, saatnya bersuara,
Saatnya menolak segala bentuk penyusupan ideologis. Saatnya menyelamatkan Indonesia dari penjajahan spiritual yang berbaju putih, tapi berhati hitam. Kita tidak membenci mereka karena nama, marga, atau asal mereka, tapi karena mereka menjual nama besar leluhur untuk merampas masa depan negeri ini. Indonesia harus bangkit, dan kebangkitan itu dimulai dari kesadaran siapa lawan sesungguhnya. Bukan mereka yang berbeda agama atau pendapat, tapi mereka yang menyusupi agama demi kepentingan kekuasaan. Inilah Neo-Khawarij, dan mereka sedang bekerja dalam diam, di balik nama suci, keturunan mulia, dan gelar-gelar agamis. Waspadalah. Lalu kita pun melihat wajah-wajah yang menebar slogan keagamaan di atas luka rakyat. Mereka berteriak membela agama, padahal sejatinya mereka hanya memperalat agama sebagai kendaraan menuju tahta. Mereka menyebut dirinya pembela Islam, tapi menodai makna Islam itu sendiri dengan kekerasan, provokasi, dan fitnah. Mereka bagaikan orang yang menjunjung tinggi Al-Quran di atas tombak, seperti yang dilakukan kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Al-Quran ditinggikan bukan untuk diamalkan, tetapi dijadikan alat propaganda dan senjata untuk mengelabui orang-orang awam. Di depan publik mereka bicara tentang syariat, tapi di balik layar mereka berdagang pengaruh, membangun relasi gelap dengan kartel kekuasaan, dana transnasional, dan lingkaran hitam para koruptor. Mereka tidak hanya bicara tentang khilafah, tetapi diam-diam menjadi agen proyek dekonstruksi bangsa. Mereka menumpang pada kemarahan umat, mengipasi luka sejarah, dan menjadikan rakyat kecil sebagai tameng dari ambisi kekuasaan yang tak pernah mereka akui secara terang. Dan siapakah mereka yang menjadi wajah dari gerakan ini? Mereka yang menyebut dirinya imam besar, tetapi gerakannya menghalalkan fitnah terhadap ulama lain, memusuhi sesama muslim hanya karena berbeda pendekatan, dan memaksakan narasi tunggal sebagai kebenaran mutlak. Mereka ini tampil dengan narasi heroik, namun di dalamnya terkandung benih-benih kebencian, dendam sejarah, dan obsesi untuk membalik tatanan bangsa. Waspadalah terhadap mereka yang bicara tentang pembebasan, tetapi langkah-langkahnya justru merusak sendi-sendi bangsa. Mereka membungkus diri dengan jubah keagamaan, tetapi hatinya haus pengaruh, haus pujian, dan gila kendali. Mereka bukan penerus dakwah Rasulullah, tetapi pewaris jalan Khawarij yang membelah umat dan menebar permusuhan di atas nama agama. Dan hari ini, kita tidak lagi berhadapan dengan musuh yang terang-terangan membawa pedang. Kita berhadapan dengan musuh yang menyusup ke ruang-ruang batin umat, yang hadir lewat siaran dakwah, majelis politik, media sosial, dan narasi-narasi yang tampak membela Islam, tetapi sejatinya melemahkan akar bangsa. Kita tahu bahwa bangsa ini dibangun bukan oleh teriakan takbir yang dipaksakan di jalanan, tetapi oleh air mata perjuangan para wali, darah para ulama, dan semangat kemanusiaan yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Mereka yang kini menyebarkan kebencian di jalan-jalan dan mengadu domba sesama anak bangsa, sesungguhnya adalah mereka yang ingin menyobek warisan Wali Songo dan membalik arah sejarah menjadi gelap dan penuh dendam. Lalu kita menyadari bahwa musuh paling berbahaya bukanlah mereka yang menyerang dari luar, melainkan yang menyusup ke dalam rumah dan memakai baju keluarga. Mereka tersenyum dalam majelis, bersalaman dengan para tokoh, tapi menyimpan pisau ideologis di balik serban suci. Mereka berdakwah bukan untuk memperbaiki umat, tapi untuk membajak kesadaran umat agar patuh pada cita-cita mereka, bukan pada cita-cita para nabi. Mereka bukan penerus Wali Songo. Mereka adalah penumpang gelap dari sejarah Islam Nusantara. Sebab Wali Songo datang dengan cinta, tapi mereka datang dengan ancaman. Wali Songo menyapa masyarakat dengan kelembutan, tapi mereka menggertak dengan amarah. Wali Songo merangkul perbedaan dan mengubahnya menjadi harmoni, sementara mereka menganggap perbedaan sebagai musuh yang harus ditundukkan. Dan ketika sejarah tak berpihak pada mereka, mereka menciptakan sejarah baru,
Mereka mengarang nasab, memalsukan silsilah, menyusun narasi palsu tentang darah mulia, seolah-olah langit mewariskan kebenaran hanya pada kelompok mereka. Mereka menjadikan nasab bukan sebagai pelajaran, tetapi sebagai alat untuk mengklaim otoritas dan memaksakan kehendak atas umat. Disinilah wajah Ba'alawi yang menyimpang mulai ditampakkan. Bukan Ba'alawi yang otentik, bukan yang berakar dari makom muqaddas para habaib sejati, tapi yang disusupi ambisi politik, hasrat pengaruh dan keinginan menaklukkan panggung nasional dengan bendera keturunan. Mereka menjadikan garis darah sebagai benteng dari kritik, seolah dengan menyebut duriah Nabi, maka semua harus tunduk dan diam. Padahal, darah tidak pernah menjamin keluhuran, kecuali jika disertai dengan akhlak dan amal. Sejarah telah mencatat betapa banyak keturunan Nabi yang lurus dan mulia, namun juga tak sedikit yang menyimpang, bahkan mengkhianati nilai-nilai risalah. Maka mengapa hari ini, ketika ada yang mengkritik mereka, mereka langsung memukul balik dengan tudingan membenci duriah Nabi? Sesungguhnya, inilah bentuk lain dari penyalahgunaan simbol agama. Ketika tak lagi bisa membantah dengan hujah, mereka berlindung di balik identitas. Ketika tidak sanggup menghadirkan argumentasi, mereka menuduh kritik sebagai kedengkian. Padahal, kritik itu justru bentuk kecintaan, agar nama Rasulullah tidak diperalat oleh mereka yang hanya mewarisi jasad, tapi tidak mewarisi akhlak. Dan celakanya, sebagian masyarakat tak lagi mampu membedakan antara kesalehan simbolik dan kesalehan substantif. Mereka mengira seseorang yang memakai sorban, memanjangkan janggut, menyebut nama Rasul berkali-kali, otomatis membawa kebenaran. Padahal, sejarah telah mengajarkan bahwa banyak topeng bisa dikenakan atas nama agama, bahkan oleh mereka yang hatinya telah membatu. Disinilah bahaya neo-Khawarij bertopeng Ba'alawi semakin nyata. Mereka bukan hanya menebar kebencian dari mimbar, tapi juga menyusup ke lini-lini strategis umat, pendidikan, ormas, politik, bahkan media sosial. Mereka menciptakan narasi seolah hanya kelompok mereka yang membela Islam, sementara yang lain adalah penakut, munafik, atau boneka penguasa. Mereka memutarbalikkan kata-kata, mengganti makna jihad dengan kekerasan, mengganti amar ma'ruf dengan teror moral, mengganti ukhuwah dengan ancaman perpecahan. Mereka membawa-bawa simbol Islam tapi menelanjangi substansinya. Dan tragisnya, semua itu dibungkus dengan nama yang tampaknya mulia, yaitu dakwah. Namun kita tahu, dakwah bukan panggung untuk mencaci, dakwah bukan senjata untuk menyerang. Dakwah adalah cahaya yang menghangatkan, bukan api yang membakar. Dakwah adalah ajakan untuk bertumbuh, bukan ajakan untuk memusuhi sesama umat. Mereka menyebut dirinya sebagai penjaga akidah, tapi menebar takfir kepada siapa saja yang berbeda pendapat. Mereka mengklaim mencintai Rasulullah, tapi membenci sesama muslim yang tidak tunduk pada narasi mereka. Mereka memuja silsilah, tapi tidak memahami warisan spiritual yang dikandung oleh darah itu. Betapa ironis. Mereka menyebut darah keturunan sebagai alasan untuk berkuasa, padahal Rasulullah sendiri tidak pernah menjadikan nasab sebagai tameng kebenaran. Dalam khutbah terakhirnya, Nabi menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan bagi bangsa Arab atas non-Arab, kecuali dengan takwa. Tapi hari ini, sebagian kelompok justru menjadikan garis keturunan sebagai alat untuk merasa lebih tinggi daripada yang lain. Mereka membangun hierarki feodal dalam tubuh umat, lalu menyebutnya sebagai kemuliaan. Mereka mengkultuskan tokoh-tokoh mereka, lalu menyebutnya sebagai bentuk takzim. Padahal, takzim tanpa batas bisa menjelma menjadi syirik kecil ketika manusia mulai mendewakan manusia lain dan menganggapnya sebagai sumber kebenaran yang tak bisa disentuh. Kini, saat kita menengok ke tubuh gerakan Islam populis di Indonesia, muncul satu sosok sentral yang mewakili arus keras ini, Rizik Syihab. Namanya kerap dikaitkan dengan FPI, Front Pembela Islam, sebuah organisasi yang lahir dari semangat membela Islam, namun di tangan waktu dan ambisi,
berubah menjadi arena adu kuasa atas nama agama. Rizik, sebagaimana yang kita tahu, bukan hanya seorang orator. Ia simbol dari kemarahan kolektif, simbol dari gelombang frustasi yang dialamatkan kepada sistem, kepada penguasa, kepada siapapun yang dianggap tidak tunduk pada tafsir mereka tentang kebenaran. Dan dari situlah sebuah fenomena lahir. Transformasi gerakan Khawarij klasik ke dalam tubuh kontemporer berjubah semangat purifikasi agama, namun berisi bara perpecahan. Di balik simbol-simbol keberanian dan pekikan takbir yang membakar, tersembunyi agenda yang lebih dalam. Hegemoni politik berbasis simbol agama didorong oleh keyakinan eksklusif bahwa hanya mereka yang pantas memimpin umat. Narasi ini tidak tumbuh dari ilmu, melainkan dari amarah. Tidak berakar pada kebijaksanaan Islam, tetapi pada dendam dan romantisme tentang kejayaan yang dirampas. Mereka menyebut diri pembela tauhid. Tapi tauhid seperti apa yang diperjuangkan? Ketika dalam praktiknya, justru menuhankan kekuasaan. Ketika ketaatan pada tokoh melebihi ketaatan pada prinsip. Ketika semua yang berbeda dikafirkan atau dimusyrikan. Yang menyedihkan, sebagian publik termakan oleh narasi ini. Mereka menyamakan kerasnya suara dengan kebenaran. Mereka mengira semakin lantang seseorang meneriakan kebenaran, semakin dekat ia pada Tuhan. Padahal, kebenaran sejati tidak butuh teriakan. Ia cukup hadir dalam kebeningan jiwa, dalam keteguhan akhlak, dalam ketulusan tanpa pamrih. Disinilah letak kegagalan FPI sebagai gerakan dakwah. Ia lebih sering menakut-nakuti daripada menginspirasi. Lebih banyak membangun citra musuh daripada membina harapan. Lebih fasih dalam mencaci, ketimbang membangun peradaban. Dan ketika Rizik Syihab menyandang status Habib, disambut sujud oleh para pengikutnya, bahkan dieluk-elukan seolah ia adalah wali zaman, maka bahaya kultus mulai membayangi. Disitulah proyek keagamaan berubah menjadi proyek pengultusan, dan sejarah telah menunjukkan, setiap proyek yang dibangun di atas pengultusan, cepat atau lambat, akan tumbang oleh kenyataan. Setelah berhasil memposisikan diri sebagai garda depan pembela Islam, mereka mulai bergerak lebih strategis. Bukan lagi sekedar unjuk rasa di jalanan atau benturan fisik dengan aparat. Kini mereka merambah ruang yang lebih sunyi, namun jauh lebih berpengaruh. Narasi. Di tangan mereka, media sosial bukan sekedar alat komunikasi. Ia menjadi medan jihad baru. Meme, potongan video, ceramah penuh amarah dan kalimat-kalimat pendek yang membakar emosi umat disebar secara masif. Dalam dunia yang dikuasai algoritme, konten yang marah akan lebih cepat menyebar daripada konten yang mendidik. Dan mereka tahu itu. Mereka mulai mendefinisikan siapa itu ulama, siapa itu pengkhianat umat, siapa yang layak dicintai dan siapa yang harus dijauhi. Semua itu dibingkai dalam jargon agama, namun muatannya syarat politik identitas dan manipulasi psikologis massa. Umat digiring bukan dengan dalil, tetapi dengan rasa takut. Bukan dengan pengetahuan, tetapi dengan stigma. Anak-anak muda yang haus makna, yang sedang mencari arah, menjadi sasaran empuk. Mereka ditarik masuk melalui forum daring, grup dakwah digital, seminar bertema pemurnian Islam dan pelabelan-pelabelan bombastis, kafir, liberal, syiah, munafik, zindik, togut. Kata-kata ini dijejalkan tanpa tanggung jawab, tapi dampaknya mencabik-cabik tubuh umat yang sebelumnya damai dalam keberagaman. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan mulai dijangkau, bukan untuk memperkaya kurikulum Islam dengan wawasan intelektual, tapi untuk menyusupkan ide-ide eksklusif, puritan, dan takfiri. Mereka memelihara doktrin bahwa kemuliaan Islam hanya bisa lahir jika umat sepenuhnya tunduk pada satu tafsir, satu jalur, satu kelompok. Lebih jauh lagi, simbol-simbol budaya Islam mulai direbut. Mereka tampil dengan sorban, gamis, dan logo berbasis kaligrafi. Tapi di balik pakaian itu, ada strategi untuk menjadikan simbol sebagai alat kuasa. Seolah-olah siapapun yang berpakaian seperti itu adalah pewaris kebenaran. Seolah yang tidak berpakaian seperti itu berarti musuh agama. Sebuah penyempitan makna yang mengubah kebudayaan menjadi batas eksklusif. Padahal sejarah Islam bukan sejarah satu rupa. Islam tumbuh dalam keberagaman wajah. Dari Ibnu Rusyd yang rasionalis di Andalusia,
sampai Imam Ghazali yang spiritualis di Khurasan, dari Sunan Kalijaga yang membumikan Islam lewat gamelan, Hadratus Syah KH Hashim Asy'ari menyebar ilmu dengan metode salafiyahnya, hingga Syekh Ahmad Dahlan yang mendirikan sekolah modern. Tidak satupun dari mereka memaksa umat untuk seragam dalam wujud. Tapi Neo-Khawarij bertopeng Ba'alawi ingin umat menjadi satu cetakan, seragam dalam pemikiran, gaya, dan pengikut. Dan celakanya, mereka menyelipkan klaim nasab mulia sebagai pengunci terakhir bahwa siapa yang melawan mereka berarti melawan darah keturunan Nabi. Inilah paradoks terbesar dalam dakwah mereka. Mereka berbicara tentang kesederhanaan Nabi, tapi hidup dalam pengultusan status. Mereka mengklaim meneladani perjuangan Rasul, tapi menolak kritik dan berbeda pendapat. Mereka meneriakan jihad, tapi melupakan keadilan sosial, akhlak mulia, dan kedalaman ilmu. Kini memasuki babak penting. Bagaimana jaringan Neo-Khawarij bertopeng Ba'alawi ini mulai berafiliasi dengan elit kekuasaan untuk melanggengkan pengaruh. Bukan lagi hanya di masjid dan media sosial, tapi juga dalam ranah kebijakan publik dan hukum negara. Setelah berhasil mencengkeram umat di ruang simbol dan narasi, mereka menyadari satu hal. Dominasi tidak bisa bertahan lama jika hanya bersandar pada massa. Untuk bertahan lebih lama, mereka harus menjangkau pusat kekuasaan. Mereka harus menyusup ke ruang-ruang di mana keputusan negara dibuat, di mana hukum dibentuk, dan di mana wibawa institusi bisa dibelokkan demi kepentingan ideologis mereka. Maka dimulailah babak baru, infiltrasi politik dan kooptasi hukum. Mereka mendekati politisi yang sedang haus suara umat, lalu menawarkan simpati umat sebagai modal elektoral. Mereka tahu, banyak elit yang rela menukar prinsip demi kerumunan. Cukup tampil bersama mereka dalam satu forum, satu panggung dakwah, satu orasi membakar, dan sang politisi akan dibanjiri citra Islami di tengah publik. Ini adalah simbiosis manipulatif yang saling menguntungkan. Di permukaan, di balik layar, mereka menuntut konsesi, perlindungan hukum, pembiaran atas ormas mereka yang radikal, bahkan akses atas dana-dana hibah berbasis keagamaan. Tidak sedikit lembaga publik yang akhirnya disusupi oleh kader ideologis mereka. Orang-orang yang berpakaian seperti asatis, namun membawa agenda ideologis yang tajam dan penuh dendam. Mereka mulai menyasar struktur kelembagaan keagamaan negara. Mereka masuk ke majelis ulama, ke forum komunikasi, ke lembaga sertifikasi halal, bahkan ke penyusun kurikulum. Pelan tapi pasti, ruang-ruang ini disesaki oleh orang-orang yang membawa jargon purifikasi. Mereka menyusup dalam bahasa moral, tapi menggunting keberagaman dari dalam. Lebih dari itu, mereka juga memanfaatkan isu-isu keumatan sebagai alat negosiasi politik. Mereka mendramatisasi persoalan minor menjadi isu nasional. Mereka sebar narasi bahwa Islam sedang dilecehkan. Padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah perbedaan pandangan. Tapi ketika narasi ini menyebar, tekanan politik kepada pemerintah meningkat. Dan saat itulah mereka mulai bertransaksi. Redam isu ini, asal beri kami kursi itu. Lalu muncullah fenomena yang lebih berbahaya. Hukum negara mulai tunduk pada tekanan populisme, bukan karena substansi kebenaran, tapi karena ketakutan terhadap keramaian. Beberapa aparat mulai ragu menindak pelanggaran hukum yang dilakukan kelompok ini. Sebab, jika ditindak, mereka akan memainkan narasi Islam dizalimi. Jika dibiarkan, mereka tumbuh menjadi negara dalam negara. Dan mereka sangat cerdik memainkan peran. Di satu sisi, mereka mengaku sebagai korban penistaan. Di sisi lain, mereka tak segan melakukan kekerasan atas nama kesucian agama. Mereka bisa memukuli orang, membubarkan ibadah, mengintimidasi warga sipil, lalu tetap merasa mulia. Karena mereka telah mengangkat derajat agama di mata Tuhan. Begitu katanya. Padahal, di balik semua itu, ada proyek besar yang lebih gelap. Menjadikan negara ini tunduk kepada model kepemimpinan berbasis keturunan,
bukan meritokrasi. Menghidupkan kembali pola imajiner imamah keturunan Quraisy dalam versi domestik, versi Habibisasi Nusantara, di mana hanya mereka yang layak berbicara, berfatwa, dan didengar. Bukan karena kualitas, tapi karena garis nasab. Inilah titik paling tragis dari degenerasi spiritualitas Islam dalam tangan mereka. Sebuah agama yang universal dijadikan hak milik segelintir darah bangsawan. Sebuah agama yang turun ke bumi untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, justru dibajak untuk menjadikan manusia tunduk kepada manusia lain atas dasar klaim silsilah. Dan pada saat yang sama, mereka dengan cepat memberi label Khawarij kepada siapapun yang melawan sistem ini. Ironis, sebab justru merekalah yang lebih mirip Khawarij sejati, beragama dengan penuh kebencian, menjustifikasi kekerasan, mengkafirkan lawan politik, dan mengklaim hanya mereka yang paling lurus. Dan dari situlah kita menyaksikan satu skema besar yang tidak hanya menodai agama, tetapi merongrong seluruh bangunan peradaban bangsa. Mereka tidak lagi bicara tentang dakwah. Mereka telah bermetamorfosis menjadi gerakan ideologis yang memanfaatkan simbol-simbol agama sebagai kendaraan. Tapi arah dan muatannya bukanlah kebenaran yang dibawa Rasulullah, melainkan kepentingan politik, dominasi kekuasaan, dan dendam sejarah yang belum selesai. Mereka ingin menjadi kekuatan yang tidak hanya menguasai masjid, tapi juga mengendalikan parlemen, bukan untuk menegakkan keadilan atau menjunjung moralitas publik, melainkan untuk mengganti arah bangsa dari semangat kebangsaan yang inklusif menjadi eksklusivitas yang mematikan. Mereka tidak pernah benar-benar berdiri bersama rakyat. Mereka hanya berdiri di atas rakyat, menjadikan umat sebagai alat tawar-menawar, sebagai massa yang digiring dalam narasi hitam putih, seolah hanya mereka yang membawa cahaya, dan semua di luar mereka adalah kegelapan. Dan inilah fase lanjutan dari gerakan Neo-Khawarij bertopeng Ba'alawi, membangun karisma palsu dengan label imam besar, menabuh genderang perang dari atas podium, menyebar doktrin kebencian dari balik mikrofon, sementara dana mereka mengalir dari sumber-sumber yang tak pernah jelas pertanggungjawabannya, baik dari jejaring luar negeri maupun lingkaran gelap korupsi dalam negeri. Mereka berbicara tentang moral, tapi berjalan bersama para preman dan pembunuh bayaran. Mereka mengklaim memperjuangkan syariat, tapi tangan mereka menandatangani kontrak dengan para penyelundup kekuasaan. Mereka berbicara atas nama rakyat, namun pada kenyataannya mereka memperalat rakyat demi ambisi pribadi yang diselubungi bahasa langit. Mereka mendistorsi sejarah bangsa. Mereka ingin menghapus peran para ulama yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan ilmu, dan menggantikannya dengan kisah fiktif tentang satu dinasti suci yang konon menjadi penjaga negeri. Padahal sejarah Indonesia tidak pernah dibangun di atas nama satu marga. Sejarah Indonesia dibangun dari darah dan air mata rakyat, dari segala etnis, dari Aceh hingga Papua, dari pesantren hingga rumah ibadah non-muslim. Dan itulah mengapa kita harus terus membuka mata. Karena gerakan ini bukan gerakan spiritual. Ini adalah gerakan politik yang membonceng agama. Ini adalah skenario panjang untuk mengebiri demokrasi dengan cara menyusup ke dalamnya, menebar bibit perpecahan, dan menciptakan kekacauan sebagai legitimasi tindakan represif mereka sendiri. Mereka ingin menjatuhkan sistem, bukan karena sistem itu salah, tapi karena mereka tidak punya tempat di dalamnya. Mereka menabur amarah, karena itulah satu-satunya bahasa yang bisa mereka jual. Mereka menjual wacana jihad, padahal yang mereka lakukan adalah perang kekuasaan dengan menumpang pada luka kolektif umat yang mereka pelihara dengan retorika penuh racun. Dan yang paling mengerikan, mereka berhasil membuat sebagian rakyat percaya bahwa mereka adalah harapan terakhir umat, bahwa hanya mereka yang berhak membawa panji kebenaran. Padahal apa yang mereka bawa bukanlah kebenaran,
melainkan dendam lama yang diwarisi dari garis keturunan, dari narasi yang terus diulang di balik mimbar, dari jaringan transnasional yang melihat Indonesia bukan sebagai tanah air, tapi sebagai ladang perebutan pengaruh ideologis. Inilah tantangan kita hari ini. Bukan sekadar menangkal radikalisme dalam bentuk kekerasan fisik, tapi menghadapi infiltrasi narasi, pembelokan sejarah, dan politisasi agama yang terus menggeliat dalam sunyi. Dan jika kita membiarkan mereka terus melenggang tanpa perlawanan, bukan tidak mungkin, ramalan tentang Indonesia bubar tahun 2030 bukan lagi isapan jempol. Karena kehancuran itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari mereka yang mengaku paling mencintai negeri ini, tapi sejatinya menyiapkan liang kubur untuknya. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika para elit diam, ketika para ulama takut bersuara, ketika intelektual memilih jalan aman, dan media hanya menjadi panggung tempat mereka beratraksi. Maka gerakan ini akan terus tumbuh, bukan karena mereka kuat, tapi karena yang benar tidak lagi bicara. Karena akal sehat dibungkam, karena suara kebenaran dipaksa redup oleh seruan takbir yang dijadikan alat menakuti. Mereka paham satu hal, bahwa kesunyian publik adalah lahan terbaik untuk menanamkan benih ideologi. Mereka tahu bahwa dalam keraguan-raguan masyarakat, mereka bisa menyisipkan kepastian palsu. Dan dalam kegelisahan umat, mereka datang menawarkan solusi syar'i yang dibungkus dengan jargon dan gaya hidup Timur Tengah yang tidak berakar di bumi Nusantara. Padahal, akar bangsa ini bukan pada politik identitas. Akar bangsa ini adalah gotong royong, musyawarah, hikmah, welas asih, semangat kebersamaan yang diwariskan para wali dan pendiri bangsa. Tapi akar itu kini digali paksa, ditarik-tarik agar tercabut, agar diganti dengan akar baru yang tidak cocok dengan tanah Indonesia. Akar ideologi yang lahir dari padang pasir, dari sejarah kekuasaan yang haus darah dan legitimasi palsu atas nama langit. Inilah bahaya besar dari gerakan Neo-Khawarij bertopeng Ba'alawi. Mereka adalah proyek yang panjang, yang tidak hanya menyasar politik, tapi pendidikan, sosial, ekonomi, hingga spiritualitas masyarakat. Mereka hadir di ruang-ruang dakwah, tapi menyelundupkan doktrin perlawanan terhadap sistem. Mereka masuk ke sekolah-sekolah dan secara halus menanamkan benih intoleransi. Mereka membangun jejaring solidaritas, namun pada akhirnya mengarah pada eksklusivitas. Mengajarkan umat untuk merasa suci sendiri dan menganggap sesama muslim yang tak sefaham sebagai munafik atau boneka penjajah. Lebih jauh lagi, mereka menyamarkan dendam politik sebagai upaya pemurnian Islam. Mereka tidak ingin perdamaian. Mereka menginginkan konflik abadi, karena disitulah mereka bisa hidup. Di dalam ketegangan, di tengah kekacauan, di bawah nyala api kebencian. Maka jangan heran jika mereka tidak pernah benar-benar menyelesaikan konflik, karena keberadaan konfliklah yang membuat mereka relevan. Dan para tokoh mereka tampil dengan segala wibawa buatan, dengan gelar-gelar besar yang tidak pernah ditelaah asal-usulnya, dengan silsilah yang dipaksakan suci, meski banyak cacat historis, dengan narasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, padahal ketika kita periksa jejaknya, banyak yang tak bisa diverifikasi, bahkan ditolak oleh ahli sejarah dan nasab yang kredibel. Ini bukan sekadar perdebatan akademik, ini adalah soal masa depan bangsa. Karena jika narasi suci palsu ini dibiarkan tumbuh tanpa koreksi, maka generasi kita kelak akan tumbuh dalam kepalsuan yang dipercaya sebagai kebenaran. Mereka akan diajari taat bukan kepada hukum, tapi kepada marga tertentu. Mereka akan dibentuk untuk tunduk, bukan kepada konstitusi, tapi kepada kultus individu yang dilabeli imam besar atau sayyid. Padahal, tidak ada jaminan bahwa garis keturunan melahirkan kemuliaan. Sejarah penuh dengan contoh bagaimana anak Nabi pun bisa durhaka. Dan musuh Islam lahir dari kalangan yang mengaku ulama. Maka mengkultuskan keturunan atas dasar nama semata
adalah bentuk kemunduran, adalah feodalisme yang dibungkus agama, adalah penjajahan mental yang lebih halus dari kolonialisme. Dan hari ini, penjajahan itu datang dengan wajah lembut, dengan bendera putih yang katanya cinta damai, tapi membawa batu dalam genggaman. Mereka datang dengan senyum, tapi menyimpan rencana penggulingan. Mereka hadir dalam majelis yang mereka klaim penuh cahaya, padahal isinya adalah propaganda laten yang membentuk opini bahwa NKRI adalah tagut, bahwa demokrasi adalah bid'ah, bahwa aparat negara adalah musuh, dan bahwa hanya mereka yang layak memimpin. Ini adalah doktrin perang, tapi dibungkus dakwah. Mereka menciptakan sebuah citra palsu tentang kebaikan, tentang kemuliaan, tentang perjuangan. Padahal yang mereka perdagangkan adalah simbol, bukan substansi. Yang mereka giring adalah emosi, bukan akal sehat. Mereka menjual nama Rasulullah, namun perbuatan mereka justru mencederai risalah itu sendiri. Gerakan Neo-Khawarij bertopeng Ba'alawi sejatinya bukan gerakan keagamaan murni. Ini adalah proyek politik jangka panjang. Mereka menjadikan agama sebagai bungkus, tapi isinya adalah kekuasaan. Mereka memakai jubah keturunan Nabi untuk membungkam kritik, untuk menciptakan kasta sosial baru, dan untuk membenarkan dominasi ideologis yang mereka bangun secara sistematis. Mereka menolak demokrasi, tapi bernafsu ingin berkuasa. Mereka mencaci maki sistem negara, tapi mereka hidup dari fasilitas negara. Mereka membakar semangat massa dengan slogan-slogan agama, tapi ujungnya selalu pada satu titik, kendali atas negara. Dan disinilah wajah asli mereka tampak. Ketika rakyat terjebak dalam romantisme masa lalu, mereka masuk menyusup membawa narasi khilafah, membawa bendera-bendera keislaman yang dipelintir, lalu memprovokasi bahwa semua sistem selain yang mereka bawa adalah togut, adalah sesat, adalah bid'ah. Padahal mereka hanya ingin menciptakan ruang kosong untuk mengisi kekuasaan. Rizik Syihab dan jaringan FPI di masa puncaknya telah menjadi contoh konkret dari pola ini. Ia mengklaim sebagai imam besar, namun tindakannya jauh dari adab seorang ulama. Ia mencaci, memprovokasi, bahkan mengobarkan kebencian atas nama jihad. Lalu di belakangnya berdiri barisan kelompok yang siap menciptakan kekacauan, membawa semangat revolusi moral yang pada akhirnya tak lebih dari proyek ganti sistem. Kita melihat mereka memanipulasi rakyat dengan simbol kesucian, memancing emosi umat lewat isu agama, tapi tujuan akhirnya selalu politik. Bukan dakwah yang rahmatan lil alamin, tapi dominasi atas publik dan sistem. Dan saat mereka bersuara tentang kebenaran, kita harus bertanya, kebenaran yang mana? Karena tidak ada kebenaran yang menindas, tidak ada kebenaran yang membolehkan darah tumpah di jalanan, tidak ada kebenaran yang mencaci dan menghardik hanya karena berbeda pandangan. Bangsa Indonesia dibangun oleh ulama-ulama yang penuh hikmah, yang berdialog, bukan yang mengebom, yang mempersatukan, bukan yang membelah umat. Maka kita harus waspada terhadap kaum yang menyusup dengan wajah bersih, tetapi membawa niat busuk. Gerakan ini tidak akan berhenti hanya karena satu tokoh dipenjara atau satu organisasi dibubarkan. Mereka telah membangun infrastruktur ideologis. Mereka mengakar di masjid, di media sosial, di ruang-ruang keagamaan yang mereka sesatkan maknanya. Mereka menyusup ke partai, ke lembaga pendidikan, bahkan ke sistem keuangan. Mereka mengkolektif dana dari luar negeri dan dari dalam negeri, lewat jaringan korupsi, lewat jamaah yang diprovokasi. Dana itu mengalir untuk mencetak propaganda, untuk menghidupkan media tandingan, untuk menciptakan sistem paralel dalam masyarakat. Sistem yang bertentangan dengan Pancasila, dengan konstitusi, dan dengan semangat keindonesiaan yang diwariskan para pendiri bangsa. Dan satu hal yang paling berbahaya, mereka menargetkan dekonstruksi sejarah bangsa. Mereka ingin menghapus jejak perjuangan para ulama Nusantara. Mereka ingin mengganti narasi nasionalisme religius ala Wali Songo dengan narasi Arabisasi ekstrim yang tidak sesuai dengan akar budaya kita. Inilah proyek besar mereka, pembelokan sejarah, perusakan karakter bangsa, dan penghancuran identitas kebangsaan atas nama agama. Dan mereka tidak sendiri.
Di balik panggung, mereka menjalin aliansi gelap. Premanisme jalanan, milisi tak kasat mata, pembunuh bayaran dengan jubah agama. Ini adalah koalisi antara kekuatan ideologis dengan kekuatan kriminal. Maka tak heran, setiap kali mereka bergerak, selalu ada kericuhan. Setiap kali mereka berdemo, selalu ada bentrokan. Karena kekerasan adalah bahasa utama mereka, bukan dialog, bukan argumentasi. Inilah karakter sejati kaum Khawarij sepanjang sejarah. Takfiri, brutal, manipulatif, dan menghancurkan dari dalam. Mereka menuduh semua orang kafir, kecuali golongan mereka. Mereka mencaci para ulama yang tak mau tunduk pada narasi mereka. Mereka menciptakan opini sesat dan menyebarkannya dengan penuh keyakinan. Kalau tak dihadang, bangsa ini akan masuk ke dalam spiral kekacauan. Karena sejarah telah membuktikan, dimanapun kaum Khawarij bercokol, di situ tumpah darah, pecah umat, dan hancur negara. Dan di titik inilah, kita menyadari sesuatu yang sangat krusial, bahwa ancaman bagi sebuah bangsa tidak selalu datang dalam bentuk senjata, tetapi seringkali datang dalam bentuk narasi, dalam bentuk simbol, dalam bentuk sosok yang sengaja didewakan, lalu dipakai sebagai alat untuk memanipulasi kesadaran rakyat. Jika kita perhatikan, mereka tidak menyerang sistem secara frontal seperti pemberontak biasa. Mereka tidak masuk dari gerbang depan seperti musuh konvensional, tapi mereka menyelinap dari celah-celah kepercayaan umat. Mereka menyaru dalam bahasa agama, padahal substansi perjuangan mereka jauh dari nilai-nilai kenabian. Mereka menyebut diri sebagai pembela Islam, tapi apa yang mereka bawa bukan kedamaian Islam, bukan rahmat bagi semesta alam. Yang mereka bawa adalah adu domba, fitnah, pengkafiran, penggiringan opini, serta glorifikasi kekerasan dan kematian. Ironisnya, banyak dari masyarakat awam yang tidak menyadari ini. Mereka terbius oleh simbol, terkunci oleh kata-kata Habib, imam besar, ulama pejuang, tanpa pernah bertanya, apa kontribusi konkret mereka terhadap keadaban bangsa ini? Siapa yang benar-benar mereka lawan? Dan apa yang mereka ciptakan selain kerusakan? Bandingkan dengan para ulama salafus salih. Mereka tak pernah membangun ketokohan dengan narasi pengkultusan, tak pernah menggiring umat untuk tunduk pada satu sosok. Mereka hidup dalam kerendahan hati, bukan dengan sorotan kamera. Mereka memberi solusi, bukan menjual sensasi. Dan disinilah perbedaan mendasar antara ulama warasatul anbiya, pewaris nabi sejati, dengan ulama su yang menjual agama demi kekuasaan. Perbedaan antara pemimpin rohani sejati dengan badut politik bertopeng agama. Dalam konteks Indonesia, kelompok seperti ini memainkan dua wajah. Di hadapan rakyat, mereka tampil sebagai mujahid yang dizolimi. Tapi di belakang layar, mereka menjalin jaringan transnasional dengan kelompok Islamis radikal internasional, meniru struktur IM di Mesir, HTI di Timur Tengah, dan ISIS di Suriah. Mereka punya skenario besar, merekonstruksi ulang identitas bangsa, menjadikan Indonesia sebagai basis khilafah, bukan sebagai negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Mereka membajak sejarah, membuat seolah-olah bangsa ini lahir bukan dari rahim nasionalisme, tapi dari hasil jihad kelompok tertentu saja. Mereka hapus nama para pendiri bangsa yang nasionalis religius. Mereka geser tokoh-tokoh moderat. Mereka glorifikasi tokoh pemberontak sebagai pahlawan. Dan yang lebih bahaya, mereka mengumpulkan dana secara masif dari jaringan luar negeri, dari aktor-aktor domestik yang punya kepentingan politik, bahkan dari koruptor yang cuci dosa lewat topeng agama. Kita tahu, salah satu tokoh korupsi besar yang bersembunyi di luar negeri adalah penyokong utama gerakan ini. Angkanya tidak main-main, triliunan rupiah mengalir untuk membiayai propaganda, pencitraan, dan konsolidasi kekuatan. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini bukan sekadar gerakan spiritual. Ini adalah desain kekuasaan, sebuah agenda politik yang dibungkus keindahan dakwah. Lalu di titik mana kita bisa mengenali mereka? Mereka selalu memonopoli kebenaran. Siapa yang berbeda dikafirkan. Siapa yang kritis dianggap musuh Islam. Siapa yang cinta damai dituduh pengecut. Mereka membangun komunitas yang eksklusif,
penuh dengan slogan-slogan kemarahan. Mereka seret anak-anak muda untuk jadi laskar. Bukan laskar ilmu atau laskar akhlak, tapi laskar kerusakan dan kekerasan. Dan di puncak semuanya, mereka membawa ideologi penghancur, bahwa demokrasi adalah tagut, bahwa pemilu adalah bid'ah, bahwa sistem negara ini harus dihancurkan. Mereka merancang ulang masa depan dengan blueprint kehancuran. Mereka ingin Indonesia bubar. Mereka ingin mengganti semua sistem hukum dan budaya yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Maka kita tidak bisa lagi netral. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini adalah soal menyelamatkan peradaban. Kita harus berani menyebut mereka apa adanya. Neo-Khawarij, musuh peradaban, penghancur keindahan Islam dan keharmonisan Indonesia. Karena jika kita diam, kita sedang menggali kubur bagi masa depan bangsa ini. Jika kita membiarkan mereka mendikte tafsir kebenaran, maka kita sedang menyerahkan kunci Indonesia ke tangan mereka yang tidak pernah memperjuangkan bangsa ini dengan darah dan air mata. Ini bukan sekadar perlawanan fisik, ini adalah perlawanan kesadaran. Kita melawan bukan karena benci, tapi karena cinta. Karena kita mencintai Islam yang damai, mencintai Indonesia yang merdeka, dan mencintai masa depan yang layak diwariskan kepada anak cucu. Namun ironinya, ketika umat mulai tersadar, mulai mempertanyakan klaim-klaim suci yang selama ini tak pernah diuji, kelompok ini tidak menjawab dengan argumentasi, tapi justru membalas dengan fitnah dan kemarahan. Bagi mereka, mempertanyakan adalah bentuk pengkhianatan. Membuka sejarah adalah perlawanan terhadap wahyu. Mereka menyamakan identitas kelompoknya dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kita tidak sedang berhadapan dengan kelompok pemikir, tapi dengan sekte keagamaan yang menjadikan diri mereka sebagai pusat kebenaran. Mereka menciptakan narasi seolah-olah Indonesia ini belum merdeka sepenuhnya, bahwa negeri ini harus dibersihkan oleh golongan mereka. Padahal mereka sendiri tidak terlibat dalam sejarah kemerdekaan. Bahkan sebagian dari mereka justru bagian dari feodalisme penjajahan yang justru diberantas oleh para ulama Nusantara. Mereka membalikkan sejarah. Mereka ingin mendudukan para pendusta di atas mimbar dan memaksa rakyat menghormati mereka seakan mereka pewaris Nabi. Mereka menuntut agar semua tunduk pada simbol-simbol buatan mereka. Lihat bagaimana mereka mengangkat satu tokoh yang mereka sebut imam besar, padahal perilakunya tidak mencerminkan akhlak seorang pemimpin ruhani. Kata-katanya kasar, tindakannya seringkali menyulut konflik, ucapannya mengandung kebencian. Tapi karena simbol itu sudah dibentuk begitu kuat, mereka tidak peduli. Yang penting rakyat patuh. Dan saat simbol sudah dipatenkan, propaganda mulai dilancarkan. Lewat ceramah-ceramah emosional, potongan-potongan ayat yang dicabut dari konteksnya, dan retorika-retorika revolusioner, mereka mengkristalkan kebencian terhadap sesama anak bangsa. Mereka menjadikan sesama muslim yang berbeda pandangan sebagai musuh. Mereka menyematkan label munafik, togut, antek asing, hanya karena berbeda cara berpikir. Inilah gaya lama kaum Khawarij yang dibungkus dalam jubah modern. Dulu mereka mengkafirkan sahabat Nabi, sekarang mereka mengkafirkan ulama Indonesia. Dulu mereka memberontak di tengah negeri Islam, sekarang mereka menyebut diri pejuang khilafah dan menolak demokrasi. Tapi mereka tak pernah membawa solusi selain perpecahan. Mereka mengumpulkan dana dari jaringan global. Ada yang masuk dari luar negeri, ada yang bersumber dari oknum-oknum koruptor dalam negeri. Uangnya digunakan untuk membiayai propaganda, menyewa preman, membuat ormas-ormas baru yang seolah-olah organ masyarakat, padahal isinya hanya alat untuk satu tujuan, merebut panggung politik lewat kekacauan. Kita tidak sedang berhadapan dengan kritik terhadap pemerintah, karena kritik itu sehat. Kita sedang menghadapi infiltrasi sistematis dari sebuah ideologi keagamaan yang ingin menjatuhkan republik. Mereka ingin mengganti dasar negara, mereka ingin menghapus Pancasila, dan mereka tidak malu-malu mengatakannya. Maka jika kita diam, kita sedang memberi jalan bagi kejatuhan negeri ini. Tahun 2030 yang disebut-sebut sebagai titik bubarnya Indonesia bukanlah prediksi, tapi skenario yang tengah mereka jalankan secara diam-diam.
Pecah belah rakyat, hancurkan kepercayaan terhadap sejarah, gulingkan struktur negara, bangun khilafah semu yang dipimpin oleh tokoh-tokoh penuh kebencian. Tapi kita tak boleh gentar. Kita adalah bangsa yang dibangun oleh darah dan doa para ulama sejati. Ulama yang tidak haus jabatan, ulama yang tidak memaksakan tafsirnya sebagai hukum negara, ulama yang berdiri di tengah rakyat, bukan di atas rakyat, ulama yang mempersatukan perbedaan, bukan menjadikannya alat permusuhan. Kita adalah anak cucu para santri yang mengangkat senjata melawan penjajah, bukan mengangkat senjata melawan saudara sebangsa. Kita adalah pewaris ajaran Islam Nusantara, ajaran yang ramah, terbuka, dan membumi. Ajaran yang memuliakan ilmu, bukan yang mengobarkan kebodohan berjubah suci. Jika kelompok-kelompok itu hari ini mencoba merampas masa depan kita dengan simbol-simbol agama, maka jawabannya bukan sekadar menolak. Jawabannya adalah meluruskan sejarah, mengangkat kembali marwah ulama-ulama sejati, dan menyingkap wajah asli para penyusup yang selama ini bersembunyi di balik nama besar Rasulullah, padahal perilakunya mencederai ajaran beliau. Dan sejarah selalu mencatat, Khawarij bisa menang sesaat, tapi mereka tak pernah bisa bertahan. Karena agama yang benar tak tumbuh dari kebencian, keadilan tak lahir dari teror, dan Indonesia tidak akan pernah tunduk kepada paksaan ideologi sektarian. Dan inilah yang paling mencemaskan dari seluruh rangkaian gerakan mereka, bahwa atas nama agama, mereka menyulut amarah kolektif, membakar simpati publik, dan secara perlahan membangun narasi bahwa merekalah satu-satunya pembela Islam, satu-satunya benteng kebenaran, dan satu-satunya warisan sah perjuangan Rasulullah. Padahal, bila disimak lebih jernih, dalam tiap langkah mereka tersembunyi wajah kekuasaan yang mengintai, dan dalam tiap pekik takbir yang menggema, terkandung ambisi politik yang tidak pernah selesai. Mereka bicara tentang khilafah, tentang negara Islam, tentang jihad, namun lupa bahwa Rasulullah membangun Madinah bukan dengan kemarahan, tetapi dengan perjanjian. Bahwa Islam tidak pernah lahir dari bara dendam, tapi dari suluh kasih sayang dan peradaban. Mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah justru meninggalkan adab ahlu sunnah. Mereka menyebut musuh-musuh mereka sebagai togut, tapi merekalah yang merampas ruh demokrasi dan memaksa semua orang tunduk pada satu kebenaran versi mereka sendiri. Dan jika kita tarik satu garis panjang dari sejarah, dari masa Khawarij yang membunuh sahabat-sahabat Rasulullah, hingga hari ini, ketika mereka menunggangi kebencian, membungkusnya dalam jubah suci, dan menciptakan panggung agitasi, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan kelahiran kembali dari gerakan-gerakan penghancur bangsa. Bukan dalam bentuk pedang dan kuda perang, melainkan dalam bentuk framing, propaganda digital, dan perang opini. Mereka bukan sekedar gerakan keagamaan, mereka adalah struktur, mereka adalah jaringan. Ada simpul keuangan, ada simpul milisi, ada simpul propaganda, dan lebih jauh lagi, ada simpul penyesatan sejarah dan penghancuran karakter bangsa. Ketika mereka memutarbalikkan sejarah, mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil perjuangan para ulama dan pejuang kebangsaan, melainkan buah dari sistem kufur yang harus digulingkan, maka saat itu pula mereka sedang mengikis fondasi nasionalisme dari dalam. Ketika mereka menyebut Pancasila sebagai ideologi jahiliyah dan menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem haram, maka sejatinya mereka telah menyatakan perang terhadap bangsa ini dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Perang narasi, perang kepercayaan publik, dan perang legitimasi sosial. Dan di balik layar, kita tahu ada para aktor yang selama ini bermain, baik dari luar negeri dengan dana-dana terselubung, maupun dari dalam negeri lewat aliansi gelap dengan para koruptor dan penyintas kekuasaan. Nama-nama seperti Riza Khalid bukan sekedar menjadi isu, tapi menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak berdiri di atas kesucian, melainkan disokong oleh aroma busuk uang gelap dan permainan kekuasaan. Maka tugas kita hari ini bukan sekedar mengutuk mereka,
Tugas kita adalah membuka mata publik bahwa apa yang sedang kita hadapi bukan hanya gerakan agama, tapi sebuah konstruksi ideologis yang hendak meruntuhkan Indonesia dari dalam, dari pikiran, dari sejarah, dari identitas. Dan jika kita menyadari bahwa target utama mereka bukan sekedar mengganti sistem, tapi menghapus fondasi sejarah Indonesia, maka kita akan mengerti bahwa wacana Indonesia bubar 2030 bukan teori liar semata, tapi bagian dari grand skenario penghancuran yang kini sedang berjalan secara sistematis. Mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka berdiri di podium-podium orasi keagamaan, namun menyimpan peta kekacauan di saku mereka. Mereka mencium Al-Quran, tapi menistakan isi dan substansi kasih sayangnya. Mereka menyebut diri penjaga moralitas, namun menjadikan kekerasan sebagai alat dakwah. Di titik ini, kita harus berkata dengan tegas, cukup. Indonesia bukan rumah untuk kekerasan berjubah kesucian. Indonesia bukan tanah untuk gerakan radikal yang membonceng nama Rasulullah, tapi mencemarkan teladan akhlaknya. Indonesia adalah rumah dari keberagaman, dari peradaban yang dirintis para ulama sejati, dari darah dan doa para pejuang yang tak pernah menjual agama untuk kekuasaan. Kita akan teruskan perjuangan ini, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan caci maki, tapi dengan pencerahan. Dan bukan dengan pedang, tapi dengan pena dan suara. Karena sejarah tak hanya ditulis oleh mereka yang menang dalam pertempuran, tapi juga oleh mereka yang tak pernah berhenti menjaga kewarasan nalar bangsa. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang lebih menakutkan dari sekedar konspirasi politik atau jaringan kekuasaan tersembunyi, yaitu keyakinan yang dibalut dengan kekerasan, seolah mereka mewakili langit, padahal sejatinya mengoyak bumi. Mereka menyeru atas nama agama, namun akhlaknya bahkan tak menyentuh jejak debu di kaki para wali Allah. Mereka meneriak yang tauhid, tapi lupa bahwa tauhid sejati bukan hanya di lidah, tapi merasuk dalam perlakuan terhadap sesama manusia, terhadap sesama warga bangsa. Gerakan yang bertopengkan nama besar Ba'alawi ini bukan semata tentang garis keturunan. Ini tentang legitimasi palsu yang dijual ke publik, tentang menjual kehormatan Nabi demi ambisi duniawi, tentang klaim suci yang dipakai untuk memuluskan jalan politik kekuasaan. Lihat bagaimana sebagian mereka memanipulasi simbol keagamaan untuk membungkus gerakan-gerakan yang sejatinya menolak kedaulatan bangsa, meremehkan nilai-nilai kebangsaan, bahkan bercita-cita mengganti dasar negara. Tak cukup hanya dengan jaringan dakwah, mereka mengorganisasi massa. Tak cukup hanya dengan pidato, mereka menggerakkan logistik. Dan tak cukup hanya dengan retorika, mereka mengaburkan makna jihad. Mereka memasukkan racun melalui istilah-istilah mulia, khilafah, amar ma'ruf nahi mungkar, tauhid, bahkan cinta Rasul. Padahal hakikat dari semua itu, mereka cabik-cabik demi kuasa. Dan celakanya, tidak sedikit yang terbuai, karena manusia cenderung terpukau oleh simbol. Jubah putih, sorban tinggi, bahasa Arab yang fasih, air mata buatan saat menyebut nama Nabi. Padahal siapapun bisa menangis, tapi tidak semua bisa berlaku seperti Nabi. Siapapun bisa mengutip hadis, tapi tidak semua mampu hidup dalam keluhuran akhlak beliau. Di tengah pusaran ini, kita harus jernih membaca zaman. Jangan sampai kita kehilangan arah hanya karena terpukau oleh teatrikal semu. Jangan sampai kita mengira singa padahal itu topeng serigala. Dan jangan sampai kita ikut mengamini kebatilan hanya karena dibungkus dengan ayat. Karena itulah pentingnya menjaga akal sehat. Karena agama tanpa nalar akan berubah menjadi senjata, menjadi alat pembenaran bagi kesewenang-wenangan, menjadi peluru yang ditembakkan atas nama langit, padahal diarahkan untuk menjatuhkan manusia lain di bumi. Dan itulah yang sedang terjadi. Gerakan Khawarij modern tidak muncul dengan pedang seperti dulu, tapi mereka hadir dalam bentuk khutbah yang menyihir, poster-poster yang menyulut emosi, dan narasi-narasi digital yang menggiring jutaan jiwa. Mereka menyusup dalam sistem,
Mereka merekayasa sejarah, mereka memalsukan sanad, dan yang lebih mengerikan, mereka mengganti nurani umat dengan sentimen. Maka bila kita tidak membendungnya sekarang, sejarah akan mencatat bahwa kita pernah tahu bahayanya, namun memilih diam. Dan pada saat itu, kehancuran bukan lagi ancaman, tapi keniscayaan.